Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Selamat malam, Bu. Nah, pada hari ini kita akan melaksanakan bimbingan kelompok. Bimbingan kelompok ini ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Sebelum melakukan bimbingan kelompok pada hari ini, di sini Ibu akan menjelaskan apa itu bimbingan kelompok. Nah, bimbingan kelompok itu adalah salah satu bentuk layanan yang membahas masalah umum dalam kelompok dengan memanfaatkan diskusi kelompok. Nah, selanjutnya di sini cara pelaksanaannya adalah yang pertama itu ada tahap pembuka yang seperti kita lakukan tadi, perkenalan dan berdoa. Itu juga Ibu di tahap pembuka, Ibu juga akan menjelaskan mengenai pengertian, tujuan dan cara pelaksanaan. Selanjutnya ada tahap peralihan. Di tahap peralihan ini itu menjelaskan kegiatan yang diganggu dan juga mengamati kesiapan anggota kelompok, terus membahas suasana yang terjadi. Yang ketiga, di sini Ibu akan menyampaikan tahapan apa yang akan kita bahas pada hari ini. Dan yang terakhir itu ada tahap penyimpulan, dan yang ketiga ada tahap pengakhiran. Di tahap pengakhiran ini kita melakukan doa dan juga Ibu akan mengemukakan bahwasannya kegiatan ini akan berakhir. Nah, sini Ibu akan menjelaskan juga mengenai tujuan dari kegiatan bimbingan kelompok hari ini. Nah, jadi tujuan bimbingan kelompok hari ini adalah mampu berbicara di muka orang, mampu mengeluarkan pendapat, dan juga belajar menghargai pendapat orang lain. Dan juga tujuan dari bimbingan kelompok hari ini adalah bertanggung jawab atas pendapat yang dikemukakan. Selanjutnya ada asas-asas kegiatan pada hari ini. Nah, di dalam bimbingan kelompok itu ada beberapa asas. Yang pertama itu ada asas kerahasiaan. Yang kedua ada asas kekinian. Dan yang ketiga ada asas keterbukaan. Dan juga ada asas kesukarela. Dan yang terakhir itu ada asas kenormatifan. Nah, di sini sebelum kita memulai kegiatan pada hari ini, ada baiknya kita memperkenalkan diri terlebih dahulu agar lebih saling mengenal satu sama lain. Dari sebelah kanan saya, Perkenalkan, nama saya Windy Haryati. selanjutnya di hadapan saya, Perkenalkan, nama saya Devina Fitriasi. dan di sebelah kiri saya. Perkenalkan, nama saya Feni Diasika. Oke, terima kasih. Berarti anggotanya sudah pada saling mengenal ya. Kita akan mulai masuk ke pembahasan yang akan kita bahas pada hari ini. Apakah anggota hari ini sudah siap? Siap. Nah, topik yang akan kita bahas pada hari ini adalah topik mengenai stres akademik pada mahasiswa. Nah, apakah kalian sudah pernah membahas mengenai ini? Belum. Oke, mari kita bahas mengenai masalah stres akademik pada mahasiswa. Nah, pada stres akademik ini, mengapa penting dibahas masalah ini? Itu karena banyak siswa sekarang yang bunuh diri akibat stres pada pelajarannya, banyak yang stres saat menyusun skripsi. Nah, apa sih faktor yang menyebabkan mereka itu stres? Nah, yang pertama ada tekanan akademik, tuntutan untuk mencapai nilai tinggi, beban tugas yang berat, dan ekspektasi tinggi dari diri sendiri atau orang tua. Itu yang membuat mereka merasa ada tekanan akademik pada diri mereka. Dan yang kedua itu ada manajemen waktu yang buruk, kesulitan dalam mengatur waktu antara studi, kegiatan, ekstrakurikuler, pekerjaan luar waktu, dan kehidupan sosial. Itu juga mempengaruhi stres akademik pada seseorang. Yang ketiga itu ada lingkungan belajar. Kita perlu tahu bahwasannya lingkungan belajar itu sangat mempengaruhi mengenai akademik kita. Suasana yang kurang kondusif seperti kebisingan atau konflik dengan teman sekamar itu dapat mengganggu kita saat belajar. Yang keempat itu ada masalah keuangan. Kekhawatiran mengenai biaya pendidikan, biaya hidup, dan beban utang itu juga mengganggu kita menjalani pendidikan kita. Yang terakhir dari penyebab ini adalah kurangnya dukungan sosial, seperti kurangnya dukungan dari keluarga atau dukungan dari orang tua. Yang paling penting itu tidak didapat
kira-kira menyebabkan stres pada diri kita untuk menempuh pendidikan. Nah, dampak dari stres akibat akademik ini adalah kesehatan mental, yaitu meningkatnya risiko depresi, kecemasan, dan gangguan tidur. Yang kedua ada kesehatan fisik, masalah kesehatan seperti sakit kepala, gangguan pencernaan, dan kelelahan kronis. Nah, yang ketiga ada prestasi akademik. Ini juga dampak dari stres akibat akademik pada mahasiswa. Nah, yang terakhir kita ada pengembangan pribadi. Ini juga mengganggu akademik siswa. Nah, kita sudah membahas dari penyebab dan dampak. Selanjutnya di sini Ibu akan memberitahu mengenai solusinya. Jadi solusinya itu bisa memanajemen waktu, membuat jadwal harian, menetapkan prioritas, dan menghindari penundaan. Itu juga penting dalam proses belajar. Nah, yang kedua itu ada teknik relaksasi. Menerapkan teknik relaksasi seperti meditasi, yoga, atau pelatihan pernapasan itu membantu kita dalam akademik agar kita tidak stres. Nah, yang ketiga ada konseling dan lingkungan. Mengakses layanan konseling di kampus, bergabung dengan kelompok dukungan, atau mencari mentor. Nah, yang keempat ada gaya hidup sehat. Menjaga pola makan yang seimbang, tidur dengan cukup, dan rutin olahraga itu juga dapat membantu kita dalam pendidikan. Nah, yang keempat itu yang terakhir ada komunikasi terbuka. Membangun komunikasi yang baik dengan keluarga, teman, dan dosen untuk mendapatkan lingkungan emosional yang baik. Nah, ini tadi kan sudah Ibu jelaskan apa itu stres yang terjadi pada mahasiswa dan juga bagaimana dampak dan faktor penyebab dari stres akademik pada mahasiswa. Nah, kegiatan kita pada hari ini akan berakhir. Jadi sebelum berakhir, Ibu mau meminta kesimpulan dari salah satu anggota pada hari ini. Siapa yang bersedia? Kesimpulan dari topik ini adalah stres akademik adalah masalah umum yang dihadapi oleh mahasiswa. Untuk mengatasi stres akademik, penting bagi mahasiswa untuk mengembangkan manajemen waktu yang efektif, menerapkan teknik relaksasi, mencari dukungan melalui konseling dan komunikasi terbuka, serta menjaga gaya hidup sehat. Dengan pendekatan yang tepat, mahasiswa dapat mengurangi stres dan menciptakan lingkungan belajar yang lebih positif dan produktif. Baik, terima kasih kepada PNJ Yarsika telah memberikan kesimpulan pada kegiatan kita hari ini. Nah, jadi kegiatan kita pada hari ini sudah selesai. Nah, Ibu harapkan dengan adanya kegiatan ini kita dapat mencegah stres saat kita belajar dan juga membantu kita dalam melakukan menempuh pendidikan kita. Nah, sebelum kita mengakhiri kegiatan hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menetapkan dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, udah deh.